Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dongeng lovers, balik lagi di Gloomy Summer. Masih sama aku Popon, narator kenamaan yang akan menemani lelap indahmu. Guys, sekarang kita sampai di sebuah kota besar yang tampak tenang di permukaan. Tapi di balik gemerlap lampunya, ada kejahatan-kejahatan kecil yang tidak pernah tersentuh hukum. Dan di tengah dunia yang gelap itu, muncul sebuah taksi hitam yang bukan sembarang taksi, bernama Rainbow Deluxe Taxi. Episode dibuka dengan adegan pengejaran mobil penuh ketegangan. Sebuah mobil kriminal melaju kencang, mencoba kabur dari kejaran siapapun yang mengejarnya. Tiba-tiba sebuah taksi hitam muncul, dikendarai oleh seorang pria berwajah dingin, Kim Do-ki. Do-ki bukan sopir biasa guys. Dengan kemampuan mengemudi kelas militer, ia memotong jalan, menabrak sisi mobil buronan, dan dalam hitungan detik pelarian itu berakhir. Penonton langsung dibuat paham, taksi ini bukan untuk mengantar penumpang, tapi untuk mengantar keadilan. Selanjutnya, kita dikenalkan pada perusahaan Rainbow Taxi. Di luarnya, perusahaan ini terlihat normal, melayani pelanggan, supir rapi, kantor sederhana. Tapi di bawah tanahnya tersembunyi markas rahasia. Di ruangan penuh layar monitor, server, dan catatan intelijen, tim rahasia ini bekerja, dipimpin oleh Jang Sung-chul, pria tenang namun penuh luka masa lalu. Ada Go-eun, hacker jenius yang bisa membobol CCTV dalam hitungan detik. Lalu dua teknisi sekaligus petarung, Kyung-gu dan Jin-eun, yang menyiapkan mobil, gadget, hingga jebakan. Mereka punya satu misi, menawarkan balas dendam untuk korban yang tidak mendapat keadilan. Kartunya sederhana, apakah Anda membutuhkan pembalasan? Episode 1 fokus pada seorang wanita bernama Kang Mina, pegawai di sebuah perusahaan. Dari luar kantornya terlihat profesional, tapi di dalamnya Mina menjadi korban bullying kejam dari atasannya. Setiap hari dia dihina, dipukul, dilecehkan, dipaksa lembur tanpa alasan, dan semua orang di kantor hanya diam pura-pura tidak melihat. Ketika Mina mencoba melapor ke polisi, kasusnya ditolak. Hatinya hancur, ia ingin hidupnya berakhir. Namun saat berada di ambang putus asa, ia melihat sebuah kartu Rainbow Deluxe Taxi. Ia menelpon dengan suara gemetar, ia bilang, "Tolong bantu saya." Kim Do-ki pun turun tangan. Setelah menerima laporan Mina, Do-ki turun ke lapangan. Ia menyamar sebagai pembeli di perusahaan tempat Mina bekerja. Dengan sabar ia mengamati, lalu perlahan mendekati para pelaku. Baru beberapa jam, Do-ki langsung menyaksikan kekejaman itu. Atasan Mina memaki, memukul meja, memaksa pegawai bekerja seperti robot. Ketika melihat Mina dipukul dan dijambak hanya karena kesalahan kecil, Do-ki menahan amarahnya dengan sangat dingin. Tapi air mukanya berubah, mata tajamnya mulai menunjukkan niat. Ini sudah cukup, balas dendam harus dimulai. Kembali ke markas, tim menyiapkan rencana. Go-eun memetakan kebiasaan para pelaku, Jin-eun menyiapkan alat jebakan, Kyung-gu memodifikasi mobil bak operasi militer. Do-ki bergerak dengan cepat. Ia memancing pelaku keluar, membuat mereka masuk ke dalam skenario yang sudah dirancang sempurna. Mulai dari ancaman halus, manipulasi situasi, hingga intimidasi mental, semuanya dilakukan untuk mengguncang psikologi para pelaku. Hingga akhirnya mereka ditangkap oleh tim Rainbow Taxi dan dibawa ke lokasi rahasia. Tempat ini bukan penjara, tapi tempat pembalasan yang membuat para pelaku merasakan ketakutan yang mereka sebarkan. Saat semua berakhir, Mina mendapat pesan dari Rainbow Taxi. "Keadilanmu sudah dibawa pergi." Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang peduli, ada yang membelanya. Namun tidak semua pihak menganggap Rainbow Taxi sebagai pahlawan guys. Di akhir episode muncul jaksa Kang Hana, wanita tegas yang mencurigai aktivitas taksi hitam misterius itu. Ia merasa ada organisasi ilegal yang mengganggu hukum negara. Do-ki pun menjadi incaran baru, dan inilah awal konflik besar antara hukum resmi dan keadilan jalanan. Episode pertama, Taxi Driver, mengajak penonton memasuki dunia kelam balas dendam yang elegan, penuh aksi dan emosional. Ini bukan sekadar drama aksi, ini cerita tentang luka, keputusasaan, dan keadilan alternatif. Popon izin pamit dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.